Doa bersama-sama. Bagi yang beragama Islam, izinkanlah kami untuk bisa memimpin doa. Bagi yang lain beragama Islam, tidak mengurangi rasa hormat untuk berdoa untuk agamanya masing-masing. Ala hadhihi al-Fatihah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومولانا محمد أجمعين حمدا شاكرين حمدا نعيم حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال سلطانك اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افرح علينا الصبر وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah ya Tuhan Maha Esa, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas nikmat dan rahmat-Mu sehingga pada hari ini Jumat 5 Mei 2023 hari yang mulia ini kami berkumpul di kampus SMK Yudhakarya Kota Magelang guna mengikuti acara perpisahan anak-anak didik kami yang kami cintai dan kami banggakan. Oleh karenanya Allah anugerahilah acara ini. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami menyadari sepenuhnya bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa dari segala sesuatunya. Engkau yang memegang segala rahasia hamba-Mu. Engkaulah ya Allah yang memperkirkan siang dan malam, bulan ke bulan serta tahun ke tahun, sehingga perpisahan anak-anak kami tak terkelakkan dan terlaksana pada saat ini atas izin-Mu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, limpahkanlah kepada kami semua berupa kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan maulah pertolongan-Mu guna membangun generasi yang cerdas di masa-masa yang akan datang. Ya Allah yang Maha Pemberi, kami memahami bahwa siswa kami yang baru selesai menamatkan pendidikan di tempat ini adalah hamba-hamba-Mu yang dhaif, yang senantiasa membutuhkan bimbingan dan petunjuk-Mu ya Allah. Oleh karena itu, bimbing dan berilah petunjuk-Mu kepada anak-anak kami yang kami sayangi dan kami banggakan, yang baru selesai melaksanakan pendidikan di SMK Yudhakarya ini untuk melanjutkan perjuangan hidupnya, dan berilah kemudahan dan kesuksesan dalam hidup dan kehidupan di masa yang akan datang. Dan jadikanlah anak didik kami anak yang solih, yang berbakti pada kedua orang tua, guru, agama, bangsa dan negara, karena Engkaulah Zat yang Maha Pemurah dan Maha Pemberi. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami menyadari bahwa segala karunia tanpa berkah-Mu akan hampa dan tak bermakna. Segala abdi tanpa restu-Mu akan sirna setelah pamrih. Segala dosa dan tanpa ampunan-Mu hidup ini tak bermakna. Segala upaya tanpa sentuhan kasih sayang-Mu akan sia-sia tak berarti. Untuk itu ya Allah, satu padukan hati pemimpin kami dengan rakyatnya, guru dengan sama guru, guru dengan siswanya, siswa dengan siswanya, orang tua dengan putra putrinya, suami dengan istrinya, sehingga terjalin keluarga yang harmonis, guna bersama-sama membangun negara kami, khususnya daerah kami yang kami cintai menuju daerah Batalun Baitun Berpuluh-puluh ini. Ya Allah ya Tuhan kami berlindung pada Engkau ya Allah dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah kenyang, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari amal ibadah yang tidak khusyuk dan tidak ikhlas, dan dari doa yang tidak diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan doa kepada Bapak Miftahul Sarjana Agama. Kami ucapkan terima kasih. Acara yang keempat yaitu paduan suara. Kepada tim paduan suara dan karya karya dimohon untuk menempatkan diri.
Hadirin yang kami hormati, dengan hormat kami persilakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Untuk melanjutkan lagu yang kedua, hadirin kami mohon untuk duduk kembali. Terima kasih. Lagu yang kedua yaitu Mat SMK Yudakarya Kota Magelang. Maju terus pantang mundur. Ayo maju, maju terus pantang mundur. Oke, terima kasih kepada paduan suara. Mohon untuk kembali ke tempat.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan penampilan dari Bengkel Seni SMK Wijakarta Magelang dengan tari NKRI Wonderful of Indonesia.
Hadirin yang kami hormati, acara yang kelima yaitu sambutan-sambutan. Adapun sambutan yang pertama dari Ketua Panitia kepada Bapak Dr. Andes Pujiono, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wonten ngersanipun Bapak Pembina Yayasan Wida Dharma beserta jajarannya, Bapak Ketua Yayasan beserta jajarannya yang saya hormati, Ibu, Bapak, orang tua, siswa SMK Widya Kota Magelang yang kami hormati, dan anak-anakku kelas 12 yang saya cintai dan saya banggakan. Dan tidak lupa rekan-rekan guru, karyawan SMK Widya Kota Magelang yang berbahagia, anak-anakku panitia, pengurus OSIS dan Bantara yang saya banggakan. Pertama dan utama, marilah selalu tidak hentinya rasa syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada siang sore hari ini kita selalu diberi nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga bersama-sama bisa menghadiri dalam acara pelepasan siswa-siswi SMK Widya Kota Magelang angkatan 52 yang tercinta. Untuk itu mari bersama-sama kita ikrarkan bagi yang beragama Islam dengan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya pada ibu bapak sekalian di sore hari. Yang kedua, kami sebagai panitia pelaksanaan pelepasan siswa-siswi kelas 12 jurusan otomotif, mesin, listrik, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu selaku orang tua siswa yang mana telah mensukseskan acara pelepasan pada siang sore hari ini. Bapak-Ibu sekalian, dengan suksesnya acara ini tidak lepas dari materi, dalam bahasa Jawanya Dirgawati Mono Bio. Semua pelaksanaan pelepasan putra-putra Panjenengan Sami pada sore hari ini adalah swadaya dari panjenengan, kerjasama dari panjenengan, yang mana telah dipungut biaya sekian rupiah. Itu semua kembali pada Bapak Ibu sekalian. Di antaranya nanti kalian Ingkang Putra mendapatkan samir, 2 buku kenangan dan foto, ya,
foto, nanti akan dapat foto satu-satu. Dan juga untuk UBRP yang lainnya, ya, kelengkapan yang lainnya, itu adalah dari penjaringan semuanya. Untuk itu kami selaku panitia mengucapkan terima kasih. Untuk berikutnya Bapak Ibu sekalian, harapan kami putra-putra penjaringan nanti setelah membuka hasil ujian pada sore hari ini, harapan kami putra penjaringan lulus. Amin. Ibu bapak sekalian yang berbahagia, untuk selanjutnya perlu kami sampaikan juga, mungkin nanti setelahnya acara agak santai, ataupun nanti pada waktu Bapak Ibu sekalian mungkin mendengarkan dari organ dari Bapak Prasuan luar biasa ini, sambil barang ini. Ini nanti silakan Bapak Ibu yang mau foto, ya mau foto silakan, foto king foto, nanti masuk di ruang 12, tapi dengan catatan kalau masuk di studio penjaringan mau foto bersama dengan putra penjaringan itu biaya sendiri-sendiri, nanti kerjasamanya dengan tukang foto. Ini lepas dari panitia. Foto juga Bu. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, yang terakhir dari sekolah SMK Yudha Karya Kota Magelang tidak meminta tinggalan apa-apa Bapak Ibu. Ya, tidak minta tinggalan apa-apa. Cuma kami mohon doa restunya dan bantuannya, kerjasamanya, dukungannya di dalam PPDB, penerimaan peserta didik baru. Ibu bapak sekalian, kemarin sudah saya umumkan, satu siswa penjenengan menyalurkan satu calon siswa baru, ini sudah sama saja dengan juga aman jariah, yang mana nantinya akan mendapatkan ilmu dari Bakarya, dari Bapak Ibu Guru Bakarya, nantinya akan dikembangkan lagi putra penjenengan, ya. Terus putra berikutnya nanti akan mengalir terus ilmu-ilmu tersebut. Berarti ini ilmu bermanfaat. Jadi ini nanti ya merupakan satu tinggalan penjaringan untuk aman jariah di SMK Yudha Karya Magelang. Sekali lagi mohon dukungannya, mohon bantuannya, tidak hanya doa. Jadi doa dan usaha untuk menyalurkan putranya yang baru lulus SMP dan saudara-saudaranya ataupun kanan kirinya yang mana pada tahun ini lulus SMP, mohon untuk disalurkan di SMK Yudha Karya Kota Magelang. Insya Allah Yudha Karya nanti akan menerima otomotif ya, maksimal 3 kelas, mesin 3 kelas, listrik 2 kelas. Kalau Bapak Ibu ini membawa satu-satu berarti ada 130 sekian. Ditambah nanti adik-adik kelasnya, insya Allah nanti bisa menutup. Keikhlasannya, ikhlas Bapak Ibu sekalian? Ikhlas? Alhamdulillah. Mohon untuk kerjasamanya untuk disalurkan putra-putra penjaringan, saudara-saudara Bapak Ibu sekalian di kanan kirinya, mohon untuk segera. Sudah mulai pendaftaran dan alhamdulillah formulir sudah beredar. Ya. Insya Allah biaya terjangkau. Bapak Ibu sekalian yang hormati, saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Pembina dan Bapak Ketua Yayasan yang mana telah mensupport, mendukung pelaksanaan acara ini, walaupun ada acara bersamaan tapi menyempatkan diri untuk hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian sambutan dari Bapak Dr. Andes Pustiono selaku Ketua Panitia. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, sambutan yang kedua, sambutan dari Yayasan Hidayat Dharma Magelang, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Pembina Yayasan Hidayat Dharma Magelang. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Bambang Sri Karnarahana MT, kami persilakan. Yang kami hormati seluruh hadirin, untuk persatuan dan kesebutan, terutama yang berbahagia, orang tua, siswa, anak-anakku yang kami cintai, selanjutnya para pengurus, Bapak Babinsa, Kota Magelang, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pengurus dan sekaligus pembina mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaannya orang tua siswa memberikan kita seluas-luasnya anak didik yang kurun waktu 3 tahun. Mungkin Kang Putro sudah menyampaikan kepada masing-masing orang tua gemblengan apapun yang ada di SMK Yudhyakarya. Saya sangat terima kasih sekali kepada Ketua Panitia dan Bapak Kepala Sekolah dan jajarannya. Ini beberapa kali sudah kontak karena saya tinggal di Jogja, antaranya berbanyak sekali sehingga apapun kami sempatkan agar ini kita melepaskan anak-anakku yang tercinta. Sehingga saya diberikan kesempatan menyampaikan ucapan terima kasih ini, saya kembalikan kepada tokoh masyarakat yang mewakili, yaitu Bapak Komite. Kalau bisa hadir dan kami kembalikan. Di samping itu, saya selaku Ketua Pembina menyampaikan khususnya kepada anak-anakku yang kami cintai yang berbahagia. Pertama, jaga alma mater SMK Yudhyakarya. Biarpun ada suara-suara yang miring tidak enak didengar, SMK Yudhyakarya konon suka berkelahi dan sebagainya, ini hanya beberapa gelintir. Dan ini sudah kita realisir semuanya berkat kerjasama yang baik antara guru, siswa, dan komite. Jadi biasa menghadapi tahun ajaran baru, saingan dan sebagainya. Yudhyakarya itu sekolah swasta tertua, sudah usia 52 tahun plus. Sehingga apapun, kami sangat percaya kepada pertama pemerintah sebagai mitra kita, kepada aparat-aparat, kepada yang berkompeten khususnya dinas pendidikan, kepada wilayah Magelang Utara, dan khususnya kepada wali kota, Bapak Wali Kota dan sebagainya. Kami merasa bangga sekali. Anak-anak didik kita menambah plusnya jumlah alumni dari Yudhyakarya tadi pagi saya hitung kurang lebih 11.025 masih koma karena ada yang keluar dan sebagainya. Ini yang resmi. Sehingga sudah banyak. Sudah ada antero Nusantara yang kerja di pemerintah, swasta, bahkan ada yang ASN kemarin 2 tahun yang lalu ketemu saya pernah di kabupaten dan kota. Dan merupakan kebanggaan sendiri. Sehingga dia plusnya dari itu di Yudhyakarya melanjutkan dan sebagainya. Ada yang tingkat D3, ada S1. Ini merupakan kebanggaan sendiri sebagai pengelola pendidikan, penyelenggara pendidikan. Kita memang mempunyai sekolah 2, yang satu di Magelang, khususnya Yudhyakarya, yang satu di Patean Kendal. Juga sama-sama SMK. Dan saya merasa bangga sekali. Terketuk hati saya. Tadi
Pak Ketua Panitia tadi menyampaikan bahwa ini atas rendahnya ini inisiatif dan memberikan pelonggaran-pelonggaran karena 2 tahun yang lalu dengan COVID dan sebagainya kita tidak bisa melangkah. Dan atas berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, betul-betul anak-anak didik kita ini sesuai jalur, tidak nyimpang dari koridor. Ujian jalan. Ya, ada beberapa mungkin yang tidak bisa melanjutkan karena sesuatu hal yang tidak kita inginkan, sakit dan berhenti pindah sekolah dan sebagainya, mengikuti orang tua. Sekali lagi saya juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru, pamong guru, pendidik yang sudah mengarahkan mendidik Pulau Wenrah Putro sampai selesai, dan insya Allah mudah-mudahan nanti amplop yang dibuka dari hasil pengumuman mudah-mudahan apa yang diharapkan orang tua maupun anak-anakku tercinta, Allah meridhoi keinginan Anda. Niat saya juga berharap mudah-mudahan semua bisa terkabul menyuwunnya. Selanjutnya juga kami terima kasih kepada terutama Bapak Kepala Sekolah. Jangan lagi patah, karena menjaring sekolahan ini, menjaring anak-anak baru ini, kanan kiri ini dipakai semua dengan SMK negeri, sekolah-sekolah negeri. Sama saja orang berjualan. Kita menawarkan, kita berpesan kepada Bapak Sekolah, ditingkatkan anak didik kita. Pasti, insya Allah, tadi yang disampaikan Ketua Panitia, 1 orang membawa, 2 orang dan sebagainya, dan adik-adik kelasnya dan orang. Monggo, mungkin wayah, mungkin ponaan, putra langsung dan sebagainya. Percayalah pada Yudhakarya. Yudhakarya kali ini tidak akan pintu-pintu, silahkan sebanyak-banyaknya. Hanya kita berpesan pada Bapak Ibu semuanya hadir, Yudhakarya ini punya trik-trik model baru di dalam kancah pendidikan, karena kita selalu mengikuti perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia khususnya. Apalagi yang disampaikan Mas Menteri kurang lebih 3 bulan atau 2 bulan yang lalu via Metro, dan ini betul selalu berinovasi. Yudhakarya sekolahnya di tengah kota, paling ujung utara, sehingga apapun hasil yang disampaikan tidak menyerahkan. Ternyata banyak anak didik kita yang menjadi sang juara. Baik Wondonya nomor 1 waktu ASEAN 2 tahun yang lalu, yang Megawati Pak Dino, lalu inovatif, dan sebagainya, ini ternyata tidak mengecewakan. Memang kondisi seperti ini sebenarnya sudah tahun 70. Kita berkembang, sehingga mendidik anak-anak betul-betul yang tangguh, patah menghadapi segala tantangan. Jadi ini kita pesan tadi nomor 1. Jagalah alma mater. Sehingga dari 11.025 koma tadi itu, yang koma itu tidak akan kita sebutkan, yayasan sebagai penyelenggara memfasilitasi di dalam lingkungan kampus ini untuk kegiatan para alumni. Ya Pak Ketua, ini Pak Ketua Panitia ini kiprah terus, dan dia tidak Sleman, sama-sama Sleman. Ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat kepada putra putri, anak-anakku tercinta, matur nuwun Bapak Ibu yang sudah menitipkan atas kepercayaannya. Ya, matur nuwun sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua Pembina Yayasan Bidakara Magelang. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala SMK Yudhakarya Kota Magelang. Kepada yang terhormat Bapak Adianto SHSD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Pembina Yayasan Yuda Dharma Magelang, yang saya hormati Ketua Yayasan Yuda Dharma Magelang beserta jajarannya, yang saya hormati Babinsa Babin Kamtibmas Kelurahan Gedung Sari Kota Magelang, yang saya hormati Komite SMK Yudakarya Magelang, yang terhormat Bapak Ibu orang tua siswa siswi SMK Yudakarya Magelang, pengurus OSIS dan Bantara SMK Yudakarya Magelang, serta anak-anakku yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul bertatap muka bermuajahah, yaitu dalam rangka pelepasan siswa kelas 12 SMK Yudakarya Magelang tahun pelajaran 2022-2023 yang pada saat ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada seluruh hadirin. Yang pertama, yaitu saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu selaku orang tua siswa, di mana ini adalah bisa dikatakan yang secara resmi pertemuan yang terakhir, namun bukan dalam arti terakhir ini hanya pertemuan saat ini, namun kita tetap nanti suatu saat bisa selalu menjalin kerjasama antara orang tua siswa dengan anak-anak semuanya kepada SMK Yudakarya Magelang, di mana ini adalah salah satu merupakan alma mater dari anak-anak semuanya, khususnya selama 3 tahun. Saya mengelola 3 tahun ini tidak mudah, khususnya yang saat ini kelas 12, di mana saya waktu diamanai untuk menjadi kepala sekolah tanggal 2 Januari tahun 2019, ini berjalan kira-kira 3 bulan, ini sudah COVID-19 melanda atau mewabah ke seluruh penjuru dunia, sehingga betul-betul lumpuh total yang kaitannya dengan pendidikan. Saat itu saya sampai tidak bisa mengira bahwa anak sampai akan lulus demikian. Karena kenapa saya mau demikian? Saya hampir bisa dikatakan 1,5 tahun ya, yang namanya kerja dari rumah ini tidak pernah ya. Tidak pernah. Saya harus kaitannya dengan wabah COVID ini, saya juga bisa dikatakan takut, tapi juga tidak takut. Karena kenapa? Saya masih teringat surat edaran yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah saat itu, bahwa disampaikan bahwa sekolah dalam keadaan COVID separah ini adalah yang ada di sekolah hanya kepala sekolah dan penjaga sekolah. Saya patuhi Pak ya. Saya patuhi, ini saya justru demi anak-anak bangsa. Karena kenapa saya memang demikian? Saya mengingat bahwa waktu itu memang surat tugas dari Dinas Cabang Wilayah 8 dari Provinsi Jawa Tengah itu selalu tertuju kepada kepala sekolah, harus mendelegasikan ke guru. Guru datang ke sekolah ini sangat susah. Karena kenapa? Ini kerja dari rumah. Padahal saya butuh tatap muka, ini tidak selalu bisa. Sebaliknya dengan anak-anak, saya masih teringat anak-anak ini yang dari, kalau tidak salah dari Pakis ya. Dari Pakis itu waktu itu saat pembelajaran secara online, ini ternyata anak-anak tidak bisa menerima sinyal.
yang dari Kaliangpring juga sama. Ini kemudian ada yang dari Pringsurat juga sama. Ini kendala-kendala yang saya hadapi. Sehingga ada anak sampai manjat tower, kemudian ada pohon nangka yang paling tinggi, ternyata tidak didapatkan sinyal. Anak-anak bisa lari ke sana kemari yang dapat sinyal, namun ini juga sangat mengganggu pembelajaran yang ada saat itu. Nah, ini Bapak Ibu kaitannya dengan COVID-19 ini sudah kita lalui. Nah, kenapa saya ceritakan sampai saat ini? Nah, justru sekolah ya SMK Injakarta ini yang tidak lulus juga barangkali ini yang paling terbanyak. Dari jumlah 141 siswa, ini ada 8 siswa yang terpaksa tertinggal. Saya sampaikan Bapak Ibu semuanya, pada saat pendaftaran ujian 6 bulan yang lalu, perjalanan tadi kalau sudah kendala-kendala tentang pembelajaran saya sampaikan, tapi begitu 6 bulan yang lalu sudah kita daftarkan di Kementerian Pendidikan Nasional, namun kenapa dari jumlah 141 ini ada yang betul-betul sangat serius, ada yang setengah-setengah, ada yang bisa dikatakan ogah-ogahan. Ini termasuk orang tua, ya, termasuk orang tua kurang dukungannya. Ya, ini perlu saya sampaikan. Nanti karena mungkin masih ada putra putri Bapak Ibu semuanya, mungkin cucu atau siapapun yang mau masih menyekolahkan di Jakarta, ini kendala-kendala saya sampaikan. Nah, kenapa ada 141 siswa ini saat mau menjelang ujian kurang 1 hari, ya, kurang 1 hari, 2 siswa melakukan tindak pidana di luar kota Magelang, sehingga sekolah bagaimanapun kalau secara hati nurani tidak sampai hati. Ya, karena kenapa? Mengeluarkan anak berjuang yang sudah 3 tahun, tapi ini karena bukan kepala sekolah, bukan Bapak Ibu guru, tapi ini adalah salah satu untuk menegakkan yang namanya peraturan di sekolah. Jadi nanti kalau ada yang menyampaikan Yogyakarta itu gaweannya tukang tawur, iya, oke, tukang tawur. Ya, tapi tukang tawur tidak semuanya. Karena kenapa? Ada orang tua siswa, ya, orang tua siswa dengan anak itu mohon maaf jarang sekali memberikan nasihat-nasihat, bimbingan, ya. Kalau hanya diserahkan di sekolah, saya kira tidak mungkin. Sehingga 2 anak ini terpaksa kenapa Pak melakukan tindak pidana. Sudah, saya ini memberanikan diri dengan tegas, tetap kita keluarkan. Padahal ujian hanya tinggal 1 hari, ujian yang disekarangkan. Kemudian ada satu lagi, orang tua kurang proaktif. Ya, sudah di home visit, dijawab dengan tidak tegas. Kemudian selalu kita sampaikan melalui WA, kemudian telepon. Ya. Ini sudah kita lakukan. Ternyata kenapa? Ada satu anak yang sudah menikah dan punya anak. Ya, ini tidak terus terang Pak dengan kita dengan sekolahan mau mengeluarkan kok belum orang tua belum menyampaikan ke sekolah, tapi kalau tidak disampaikan artinya kenapa? Malah justru dari tetangga. Ya sudah, ya saya langsung ambil tindakan, saya keluarkan. Ya, ini juga menjelang ujian. Kemudian yang 3, yang 3 anak ini ada 1 anak sudah Pak, sudah dipanggil ke sekolah, ya, sudah dipanggil ke sekolah, orang tuanya sudah, kemudian tinggal juga sudah. Ternyata kenapa Pak? Baru memasang benda kerja, baru memasang saja Pak. Ya, baru memasang benda kerja, mau ujian langsung ditinggal pulang. Kita hubungi, kita proses untuk datang ke sekolah, ini tidak datang ke sekolah. Sehingga anak ini terpaksa Pak, kalau sudah mengikuti ujian yang tertulis, tapi ini tidak mengikuti ujian kaitannya dengan produktif atau praktek, ini kami bagaimanapun tetap tidak berani kalau yang namanya nyulap nilai Pak. Ya, ini saya terus terang, kepala sekolah tetap harus yang memenuhi syarat dengan yang tidak. Karena kenapa? Ini adalah salah satu hal kelulusan harus menempuh pembelajaran
yang juga diatur oleh sekolah. Satu Pak, tinggal praktek saja, baru masang benda kerja langsung ditinggal pergi tanpa izin dengan pengawas ujian, sehingga bagaimanapun ini tidak kita luluskan. Jadi ini Bapak Ibu semuanya, asli yang satu ini karena tidak lulus. Kenapa Bapak Ibu? Sudah terpaksa betul, ya orang tua sudah kita undang, kemudian anaknya juga kita undang, namun ini tidak melaksanakan yang namanya menyelesaikan tugas ujian. Jadi ini bisa dikatakan 8 ini paling terbanyak. Tapi ini adalah penyebabnya tidak hanya dari sekolah. Ini sudah mulai dari faktor lingkungan di rumah, kemudian termasuk di sekolah. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, anak-anak ini mungkin dalam selama 3 tahun di SMK Yudakarya, kami dari segenap Yayasan Yuda Dharma Magelang, dari SMK Yudakarya yang saya selaku penanggung jawab, ini saya selaku kepala sekolah, ini masih banyak kekurangannya, masih kurang memuaskan. Kritik dan saran saya tetap terbuka lebar-lebar. Ada karyawan kami yang suka marah-marah dengan Bapak Ibu, ini juga hanya sekedar karena tugas. Ada anak-anak yang sering dimarahi oleh Bapak Ibu guru karena kenapa? Punya rasa tanggung jawab, dipasrahi dengan orang tua untuk ke sekolah, untuk dididik, dibimbing dengan yang benar. Marah bukanlah arti kita dalam arti benci, namun marah ini adalah dalam arti sayang. Kemudian yang keempat, saya juga berpesan kepada anak-anakku semuanya, khususnya yang saat ini, insya Allah yang datang ini bisa dikatakan lulus semuanya, ya karena dari 941 yang kita jalan gagal 8, sehingga 133 siswa ini sudah dinyatakan lulus 100, dikatakan 94%. Ya. Dan ada kebanggaan pula, ya ada kebanggaan pula. Di SMK Yudakarya ini 3 tahun yang lalu ada yang diterima di UGM, ini juga 1 siswa. Kemudian yang tahun kemarin ini di Universitas Tidar Negeri, ini juga 1 anak. Alhamdulillah yang saat ini juga ada 1 anak ini bisa masuk di Untidar dengan tidak menembus ujian, namun ini sudah melalui seleksi rapor dan sudah diterima. 1 anak bernama Dava Adi Prianta, yaitu diterima di Untidar Magelang. Kemudian ada lagi jurusan otomotif. Ini siswa nilai yang tertinggi yaitu Ahmad Rofi'i Hidayat. 1 jurusan Pak, 1 jurusan otomotif termasuk nilai yang paling tertinggi. Kemudian ada lagi jurusan mesin, yaitu Dimas Arindra Efrisi, yaitu nilainya 79,22. Ya, ini 1 jurusan ini sudah paling tertinggi. Kemudian jurusan listrik yaitu Musa Okta Wijaya dengan nilai 84,24. Jadi ini Bapak Ibu yang membanggakan di tempat kita, sehingga saya berpesan kepada anak-anakku punya kelas 2 yang sudah menjadi alumni, jaga alma mater SMK Yudakarya Magelang. Kemudian yang paling pokok ini, tolong kalau kalian sudah lulus, jangan sekali-kali melakukan kaitannya dengan tindakan-tindakan yang kurang baik, khususnya mengenai alma mater. Saya ambil contoh. Ya. Kemarin pada waktu bulan Ramadan ada buka bersama, yaitu di Bandungan. Di Bandungan ini ternyata ada 2 sekolah yang cukup besar Pak, termasuk di tempat kita. Ini mau mengadakan bukber di Bandungan, sehingga di sana pun dibatalkan. Ya, dibatalkan, akhirnya lari ke Tegalrejo. Di Tegalrejo pun tidak diperkenankan.
kemudian larinya ke Pakis. Ya, ke Pakis diperkenankan, tapi ini juga dalam pengawasan yang sangat ketat. Tapi dengan anak-anak saya sampaikan ini karena kenapa? Alma mater SMK Yudhakarya yang baik cukup banyak, ya, cukup banyak. Saya tidak rela kalau dikatakan SMK Yudhakarya ini adalah menjadi anak tawuran, ya, karena kenapa? Saya sudah berusaha selaku kepala sekolah sudah tidak kurang-kurangnya. Anak-anak sudah bisa memahami semuanya. Betapa anak yang melakukan tindak pidana tetap kita keluarkan. Akhirnya kenapa? Ini bukti bahwa kepercayaan masyarakat pun juga akan lebih percaya. Ya, kita tidak nutup-nutupi, Pak. Kita proaktif dengan yang namanya hukum. Kemudian di samping itu anak-anak dalam alma mater ini silakan anak-anak SMK Yudhakarya tetap akan jaya selagi dukungan orang tua pun juga masih kita harapkan. Ya, karena kenapa sangat demikian? Bahwa anak-anak alumni SMK Yudhakarya Magelang, saya baru 5 hari ini Bapak Ibu semuanya menandatangani yang mau mencari pekerjaan ini karena ada di rumah sakit Merah Putih ya di kabupaten yang baru buka tenaga kerja. Ini cukup banyak yang saya tanda tangani. Sehingga sekali lagi jaga baik-baik, jangan kembangkan yang namanya perkelahian. Sudah, yang sudah, tapi ini karena bagaimanapun SMK Yudhakarya tetap harus kita besarkan. Yang paling akhir, saya selaku pengelola SMK Yudhakarya Magelang kepada Bapak Ibu semuanya, apabila selama anak-anak ini 3 tahun diserahkan di sekolah, apabila ada kesalahan, kekurangan, kekhilapan semuanya, khususnya Bapak Ibu guru karyawan-karyawan di SMK Yudhakarya Magelang, saya selaku kepala sekolah ini juga banyak salahnya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan demikian anak-anak setelah acara purna nanti jangan sekali lagi melakukan konvoi, coret-coret, kemudian melakukan tindak pidana yang membawa senjata tajam dan lain sebagainya. Stop. Ya, ini karena kenapa? Seandainya apabila nanti terjadi betul-betul, ya, orang tua ini sudah kita menyampaikan, kemudian sekolah juga sudah menyampaikan, kalian masih ada konvoi dan lain sebagainya, ini sudah di luar tanggung jawab sekolah. Sekali lagi, ini karena saya sampaikan hari ini adalah bersamaan dengan sekolah-sekolah yang ada di seluruh kota dan kabupaten Magelang, tepatnya jam 16 ini sudah semuanya diumumkan. Saya harapkan sekali lagi jangan melakukan konvoi, dan orang tua saya pesankan juga, seandainya setelah pulang ini betul-betul anak dipantau, silakan untuk bersama-sama menuju ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat dan selamat. Demikian dari saya yang perlu kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di daerah Agung Komputer, Bapak Ketua Pembina, Indonesia, Bapak Ibu bagi kesehatan pun berarti kirang sehat, menikah dan selesai wonten acara. Baiklah hadirin yang kami hormati, demikian sambutan dari Kepala SMK Yudhakarya Kota Magelang kepada Bapak Adianto SHPD, kami ucapkan terima kasih. Dilanjutkan sambutan yang keempat, perwakilan dari orang tua atau wali kepada yang terhormat
Bapak Pinggir Lestari, orang tua dari Hasan Arsyad kelas 12 MA. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pembina, yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah serta jajarannya, dan tak lupa Bapak-bapak dan Ibu guru di SMK Yudakarya, dan tak lupa juga ibu-ibu wali murid kelas 12 yang pada saat ini kita sama-sama menghadiri acara untuk pelepasan ini. Yang pertama, kami atas nama wakil dari wali murid, kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak serta Ibu Guru yang telah membimbing, mendidik selama 3 tahun anak-anak kami, sehingga pada sore hari ini anak-anak kami telah bapak-bapak dan ibu-ibu kembalikan kepada kami. Kami tidak dapat mengucapkan dengan kata-kata, hanya kami dapat mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian selama 3 tahun ini telah banyak merepotkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kami atas nama wali murid mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tingkah laku anak-anak kami. Mudah-mudahan anak-anak kami kedepannya dapat menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Dan kami bukan hanya sampai saat ini aja minta bimbingan dan doa kepada bapak-bapak dan ibu-ibu guru agar anak-anak kami didoakan agar mudah mencari rezeki untuk masa depan dan sukses apabila ada yang mau melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi yang lebih tinggi. Kiranya kami sampaikan demikian. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan kepada anak kami hanya Allah yang dapat membalasnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu guru sekalian. Demikian yang kami sampaikan. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari wali atau orang tua kelas 12. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, kita memasuki acara yang ke-6, yaitu penyerahan siswa berprestasi dan teladan. Untuk siswa teladan diraih oleh Ananda Muhammad Amin Syahruddin dari 12 distrik. Kepada yang terhormat beliau
Bapak Ketua Yayasan Yudhara Magelang, Bapak Bodi Hussein J.M. untuk berkenan menyerahkan penghargaan untuk siswa teladan. Bapak Ibu sekalian, Mas Amin ini merupakan siswa teladan kegiatan OSIS Bantara. Ini memang aktif dan juga hormat terhadap Bapak Ibu guru beserta karyawan. Saya ucapkan terima kasih Mas Amin. Jangan cukup bersih di sini, tapi mohon diperhatikan adik-adiknya nanti untuk diberi motivasi. Selamat Mas Amin. Selanjutnya penyerahan untuk siswa berprestasi. Jurusan otomotif diraih oleh Ananda Ahmad Rofiki Hidayat dari kelas 12 OT. Silakan naik panggung. Silahkan naik ke atas panggung. Kepada Ketua Jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, beliau Bapak Reza Fatani Reza SPD, Nilai terbaik untuk berkenan menyerahkan penghargaan. Kemarin sore sempat panik mencari nama di kursi tidak ada. Orang lulus Mas. Ucapan selamat Mas. Semoga barokah bisa melakukan perguruan tinggi yang lebih favorit. Tepuk tangan untuk siswa berprestasi jurusan mesin diraih oleh Ananda Dimas Arinda Estindaki